Tes 1 2 3. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk pengenalan tentang atom hidrogen dalam mekanika kuantum. Nah, ketika mekanika kuantum ini maka salah satu senjata utamanya adalah persamaan Schrödinger. Kemarin materi tentang model Bohr itu sudah menguak tentang atom hidrogen, namun terbatas pada bilangan kuantum utama atau kemarin itu N ya. Kita hanya membahasnya bilangan kuantum utama itu untuk N. Nah, kemudian kekurangan dari model atom Bohr yang kemarin itu tidak cukup hanya dipecahkan dengan persamaan Schrödinger, kemudian garis-garis spektrum itu ketika diberikan gangguan medan magnet itu ternyata terpecah ya, jadi tidak satu garis tapi garisnya itu terdiri dari 2 dan 3 seterusnya. Ketika diamati lebih teliti, nah ternyata tidak dapat dijelaskan dengan Bohr. Nah, kemudian salah satu faktor utamanya juga adalah spin intrinsik. Nah, kemudian model Bohr juga salah satunya kendalanya adalah dia tidak taat asas ketidakpastian Heisenberg. Walaupun kita ketahui ketidakpastian Heisenberg itu muncul setelah Bohr ya. Jadi artinya Bohr itu tetap memberikan konsep peranan. Jadi dia tidak tahu menahu apakah Schrödinger Heisenberg akan menghasilkan ketidakpastian itu. Tapi yang jelas model Bohr adalah model gerbang awal kita untuk berkenalan dengan fisika kuantum. Ya, kita lanjutkan untuk model atom hidrogen. Persamaan matematik untuk menyelesaikan dari model persamaan Schrödinger untuk elektron lebih dari satu itu rumit sekali, sehingga kita hanya dibatasi oleh satu elektron saja. Ini bentuknya seperti yang terlihat. Tujuannya hanya untuk melihat bagaimana mekanika gelombang, dalam hal ini kerja dari persamaan Schrödinger, membantu kita untuk memahami sifat dasar atom. Struktur elektron banyak itu selanjutnya dibahas pada kajian mekanika gelombang lebih lanjut. Ini kita bisa tuliskan kembali persamaan Schrödinger sebelumnya itu adalah minus H bar kuadrat per 2M. Kemudian untuk 3 dimensi ini do X kuadrat tambah do Y tambah untuk do Z ya, kemudian ditambah potensialnya, potensial sistemnya dalam koordinat X, Y, Z, fungsi gelombang lagi. Nah, kemudian itu adalah total dari energi fungsi gelombang, atau biasa dituliskan Hamiltonian ya. Hamiltonian fungsi gelombang sama dengan E fungsi gelombang. Nah, Hamiltonian ini di mana? Nah, ini dia. Hamiltonian ini perlu kita tentukan. Nah, yang sudah teruji Hamiltonian ini berdasarkan sistem klasik adalah diambil dari ini ya. Ini kan diambil dari bagian yang ini, kemudian sama P potensialnya ya. Nah, potensialnya itu adalah gaya kolom, potensial kolom E kuadrat per 4pi epsilon 0 R. Nah, ini kan kita udah tahu ya, potensial listrik. Nah, kemudian di sini bisa kita uraikan penyelesaian selanjutnya adalah, nah karena ini sistemnya kompleks, maka kita menggunakan koordinat bola. Masih ingat koordinat bola? Biasanya ada 3 ya, yang sering kita lakukan, koordinat kartesian, koordinat tabung, nah kemudian yang terakhir adalah koordinat bola. Iya, di sini
salah satu penjelasannya adalah karena kenapa dipilih koordinat bola, karena kalau kita melihat ini kan posisinya sentral ya. Jadi elektron itu akan menuju pusat. Karena potensial ini bersifat sentral, maka Hamiltoniannya ini sebaiknya diungkapkan dalam koordinat bola. Ini diungkapkan dalam koordinat bola. Diungkapkan dalam koordinat bola. Nah, kemudian itu satu penjelasannya. Yang kedua adalah Z. Z ini adalah menunjukkan muatan ditimbulkan oleh suku kedua adalah potensial kolom yang ditimbulkan oleh inti. Ze ini menyatakan muatan inti untuk atom hidrogen. Untuk atom hidrogen, Z-nya sama dengan 1. Untuk helium plus itu Z-nya sama dengan 2. Untuk barium plus 3 itu Z-nya sama dengan 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita ungkapkan dalam koordinat bola ya. Kita ungkapkan dalam koordinat bola. Persamaan Hamiltoniannya jadi seperti ini, cukup panjang. Coba kita lihat Hamiltoniannya. Hamiltoniannya itu sama dengan H bar 2M elektron do R kuadrat tambah 2R do per do R ditambah 1/R kuadrat. Ini kalau kalian di mata kuliah fisika matematika atau pada kalkulus juga ada ya koordinat bola. Ini kalian tidak perlu menghafalnya, hanya diingat saja kotangen theta per R, variabelnya banyak ya. Ada theta ditambah, nah ini suku yang terakhir 1/R kuadrat. Ini R-nya panjang, sin kuadrat theta do kuadrat per do, ada yang beda nih ininya. Nah, ini dalam kurung dikurang potensialnya ya, Z E kuadrat per 4 pi epsilon 0 R. Ya, panjang ya jadinya. Ini sebagai potensialnya, ini Hamiltoniannya kita masukkan tadi yang tadi ya, H fungsi gelombangnya sama dengan E-nya fungsi gelombang. Dengan H-nya ini sampai sini, nah E-nya ini nanti kita akan coba cari. Berikut adalah koordinat bola, ini diungkapkan jadi dari X ini, Y, Z. Nah, ini jika kita anggap ini adalah inti atom, nah kemudian ini elektron, nah dia bisa dihitung dari jarak inti ke elektron ini R, kemudian ada sudutnya, sudut simpangan dari Z-nya ini theta, tadi kan ada ungkapan theta ya. Nah, kemudian ini juga ada ungkapan ini, seperti ini, eta. Nah, ini bisa dilihat ini panjangnya bisa Y, ini panjangnya X. Nah, sekarang pertanyaannya dari Hamiltonian gelombang, Hamiltoniannya kita udah dapet, sama energi gelombang. Nah, gelombangnya ini sekarang nyari fungsi gelombang. Fungsi gelombangnya seperti apa? Ingat, dalam persamaan Schrödinger, fungsi gelombang ini adalah dinyatakan mengungkapkan adalah probabilitas. Nanti akan menjadi probabilitas. Probabilitas itu apa ya? Peluang keberadaan kita menemukan elektron. Kemarin kan kita sudah saya sudah memberitahukan bahwa nanti ketika kita dapat fungsi gelombangnya apa, solusinya, kemudian nanti di harga mutlakkan
Seperti itu. Nah, nanti ini akan menjadi probabilitas keberadaan elektron. Jadi nanti kita bisa mengetahui probabilitas keberadaan elektron ini atau peluang dia apakah berada di tingkat energi 1, energi 2, energi 3 yang diprediksikan oleh Bohr ya kemarin untuk N1, N2, N3 seperti itu. Jadi isinya adalah peluang. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu pasti posisi elektron. Meskipun Bohr menyatakan bahwa keadaan stasioner, namun kita tidak persis mengetahui jalurnya path-nya itu seperti apa. Jadi semua isinya adalah probabilitas. Nah, yang diusulkan untuk solusi ini adalah karena 3 dimensi, maka dengan koordinat bola, maka fungsi gelombangnya itu harus dinyatakan dalam R, dinyatakan dalam theta, dinyatakan juga dalam eta, seperti ini. Nah, ini rumit ya. Solusi gelombang dengan ada R, theta, eta. Kalau kemarin kan kita belajarnya Y, solusinya untuk X. Nah, itu kan mudah. Itu kan mudah ya. Nah, itu mudah. Tapi kalau dalam ini sepertinya mudah juga. Mudah menangis. Ya, oke. Dari persamaan Schrödinger koordinat bola yang seperti ini, kita akan coba sedikit menguraikan, mungkin tidak sampai solusi akhir, sehingga menyebabkan kalian jadi menyerah dan kecewa. Tapi lebih pengenalan saja. Untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya boleh kalian bahas ulang secara mandiri. Ini saya sebagai menghantarkan ke gerbang saja, ke gerbang kebingungan. Ya, ini sudah kita dapat gambarannya. Nah, kemudian dari persamaan Schrödinger yang koordinat bola tadi, yang panjang tadi, perlu penyederhanaan sehingga pengerjaannya itu bisa dilakukan. Kemudian ini saya perkenalkan, ini adalah operator L, momentum sudut. Nah, di sini dia momentum sudut, ini operator L. Kenapa nih tiba-tiba ada muncul? Nah, ini kerjaannya orang matematika untuk memecahkan solusi dari fenomena fisis yang sulit dijangkau secara indrawi ya. Nah, operator matematika ini operator momentum L ya. Dalam fisika kan ada L ya, operator momentum kan, momentum angular. Ini isinya adalah H kuadrat seper sinus theta do theta sinus theta do theta ditambah seper sinus theta do theta iya, nah seperti ini. Sehingga kalau kita melihat ke belakang lagi, tadi yang sebelumnya, ini, nah ini bisa kita sederhanakan yang pada bagian ini. Pada bagian ini bisa kita sederhanakan, sehingga bisa kita tuliskan menjadi dalam tanda kutip lebih sederhana ya. Maka Hamiltoniannya, inilah kenapa banyak sekali di sosial media meme yang menjelaskan tentang rumitnya fisika kuantum. Kita tuliskan ulang, nah, kemudian ini kita ada tadi do theta do R, jari jarak elektron ke inti ditambah 2 per R masih ada, do per do R ditambah, nah mulai operator momentum. Jadi ada operator Hamiltonian, ada operator momentum. Nah, jadi lebih pendek penulisannya ya. H kuadrat diharapkan lebih pendek, ini solusinya juga lebih mudah, tapi ternyata zong. Kita harus berupaya menyelesaikannya dengan kepala dingin. Z kuadrat per 4 pi epsilon 0 potensial listrik. Oke. Ya, sehingga persamaan Schrödinger untuk atom berelektron 1 atau dalam hari ini hidrogen
Kita tuliskan ulang sama dengan. Nah, coba kenapa tiba-tiba seperti ini minusnya jadi hilang? Kalian bisa coret-coret di apa namanya? Di tembok rumah kalian, maksudnya di kertas. Kalian bisa coret-coret, kayaknya asik nih. Terus kemudian kalau kalian udah coret-coret ini sembari nunggu buka puasa kan seru. Terus setelah sudah coret-coretan ini kalian berikan ke orang tua. Siapa tahu orang tua mengerti. E ditambah ZE kuadrat per 4 Pi epsilon 0 R. Nah, E-nya udah pindah ke sini ya. Operator L per 2 MER fungsi kuadrat sama dengan 0. Kayaknya kalau udah ada 0, 0, 0 ini kelihatan lebih mudah ya. Jadi semua yang di suku yang sebelah kiri yang tadi sebelumnya kita pindahkan. Kita pindahkan menjadi suku tinggal 0 aja. Nah, inilah bentuk persamaan Schrödinger dalam koordinat bola. Dengan persamaan L kuadrat, operator L adalah bagian dari Hamiltonian. Nah, kemudian ini ada syarat matematika lagi di sana bahwa nanti kalian coba cari tahu ya, namanya komutator atau perkalian ininya di antara mereka itu komutatornya itu harus bernilai 0. Nyari 0, 0 lagi ini untuk memudahkan dalam perhitungan. Ya, dengan sifat tadi komutator H dengan L, operator L itu sama dengan 0, maka ini mengartikan bahwa fungsi eigen. Apalagi tuh fungsi eigen. Eigen itu dalam bahasa Jerman itu artinya adalah tertentu. Artinya kita akan mendapatkan solusi dari Hamiltonian ini dengan nilai tertentu. Nanti kalian bedah lagi pengertian dari Eiger, Eiger, bukan iklan. Eigen, fungsi eigen ini, fungsi eigen dari H harus mencakup fungsi eigen dari L, operator L. Dan begitu pula sebaliknya, itulah yang disebut sebagai komutatornya adalah nilainya 0. Nah, fungsi dari komutator L itu adalah Y kapital L ML. Ini pasti kalian sudah mulai ingat. Kalau dulu kan dalam kimia itu ada bilangan N, bilangan L, bilangan ML. Itu dari mana? Nah, ini dari ini. Sebenarnya dari asal usul dari operator momentum sudut dari elektron dengan momentum sudut atom dengan satu elektron. Ini ya muncul. Kalau ini kita kasusnya hidrogen berarti satu elektron. Kalau misalkan atom yang lain helium berarti 2 elektron dan seterusnya. Nah, kemudian sehingga jadi lebih mudah. Tadi persamaan yang saya tuliskan tadi apa? Y harus ada dalam R, dalam theta, dalam ini, eta itu harus isinya adalah apa? Yang sebelumnya saya tuliskan isinya harus dalam diungkapkan ada R-nya, RR gitu ya. Kemudian langsung aja kita singkat yang dua suku sebelumnya dengan Y, L, ML. Kita dapat jadi fungsi gelombang ini, fungsi gelombang Schrödinger ini harus dapat diuraikan dari ini. Ya, kemudian setelah itu kita substitusikan ke persamaan yang sebelumnya. Kita substitusikan persamaan yang mana? Persamaan yang ini ya. Kita substitusikan persamaan yang ke yang ini. Sehingga kita tuliskan kembali H bar per 2M do R per kuadrat do R ditambah 2 per R do R. Jadi fungsi ini udah kita uraikan ya. Jadi ini ya. R do R ditambah E-nya, energinya, ditambah
Zot E kuadrat dibagi 4 pi epsilon 0 R. Nah, ini dia. Terima aja dulu ya. A kuadrat L, tiba-tiba kenapa jadi L plus 1 per 2 ME R kuadrat. Dengan fungsi R, nah ini totalnya semuanya adalah 0. Nah, ini kenapa tiba-tiba jadi ini? Yakinlah dari Y ini bisa menjadi sini, itu perlu penjelasan mungkin sekitar berapa ya? 3 jam sendiri lah ya. Nah, tapi makan dari itu terima aja seperti ini, terima bahwa fisika kuantum itu banyak ajaibnya. Ya. Kemudian kita tuliskan, akhirnya kita bisa dapat nih, ini kan fungsi energi total. Ini apa nih? Fungsi potensial, sehingga kita dapatkan potensial dari apa? Sistem atom dengan satu elektron adalah V sama dengan minus ZE kuadrat 4pi epsilon 0R ditambah H bar L plus 1. L ini adalah bilangan momentum sudut, nanti bisa bernilai 1, 2 dan seterusnya, 2 M E R kuadrat. Kita dapat nih potensial untuk satu elektron aja seperti ini ya. Indah sekali bukan? Kalau di sketsa-sketsain, kalau kalian misalkan ingin iseng-iseng gambar, maka kalian akan mendapatkan gambarnya seperti ini. Ini misalkan lintasan. Nah, ini lintasan R panjang ya. R ingat apa? Jarak dari elektron ke pusat ya, ke pusat intinya ya, ke inti atom ya. Ini adalah besar, potensialnya ke arah sana. Itu artinya apa? Coba lihat grafiknya seperti ini. Belajar menafsirkan grafik tab melengkung seperti ini potensialnya. Ini sebenarnya gabungan dari apa? Gabungan dari ini. Ini saya gambarkan dengan merah. Ini merah. Unsur ini kalau kalian gambar sendiri, dia isinya adalah seperti ini. Kalau kalian gambar sendiri ya, minus Z E kuadrat per 4pi epsilon 0 R. Tapi ada unsur tambahan ini, dia itu isinya eksponensial. Seperti ini. Ini isinya hak L tambah 1, 2 ME R kuadrat. Nah, pada saat titik ini gabungan antara ini sama ini. Jadi dia pertamanya turun dulu, kemudian pada nilai tertentu dia mengalami kenaikan. Nah, ini yang dikenal sebagai apa? Sumur potensial ya. Jadi inilah sumur potensial yang real untuk satu elektron. Kalau kemarin kan kita udah belajar sumur potensial yang gini ya. Biasanya kalian soal-soal kan sumur potensial. Di sini fungsi gelombang 1, di sini fungsi gelombang 2, sini fungsi gelombang 3. Nah, ini sumur potensialnya. Ini ada V-nya tak terhingga, V-nya terhingga. Nah, ini seperti ini sumur potensialnya. Ini gambar ini apa? R semakin dekat ke apa? Ke inti atau R-nya semakin dekat, maka apa? Potensialnya menuju tak hingga. Semakin jauh. Nah, semakin menjauhi dia semakin turun. Pada titik tertentu dia naik sejajar. Menarik ya. Nah, inilah grafik tujuan dari kuliah ini, cukup memahami perilaku dari kondisi atom dengan satu elektron berdasarkan persamaan Schrödinger. Ini adalah goal kita untuk hari ini. Disebutnya sebagai potensial efektif untuk atom dengan elektron satu buah.